wes iki. 1 Delangnya. 1 2 3. Oke. Di dalam. Yang lain di dalam. Kamera dulu, baterainya ketinggalan. Oh, baterainya Oke. Di sini semua ya. Oke. Jongkok boleh. Oke, senyum. Ya, jongkok boleh. Ya. Oke. Kita 1 2 3. Oke. Senyum. Senyum. Lihat sini. 1 2. Oke. Yan, petugas Yan, geser sih. Yan. Petugas, kamu geser Penting sih. penampilannya. Ya. Tasnya ya. Apa ini? Selamat pagi. Disusun oleh bapak-bapak kita, bapak ibu, selama mereka mengikuti rekoleksi di Tawang Agung. Mereka membuat renungan yang membantu kita untuk merenungkan jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak ibu, frater dan romo menggunakan pakaian adat Indonesia, Nusantara. Semoga membantu kita untuk merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus dalam suasana kebangsaan Republik Indonesia tercinta. Mari kita mengikuti jalan salib dengan membuka pembukaan dari buku yang kita miliki bersama-sama. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami akan berjalan bersamamu dari rumah Pilatus sampai ke puncak Golgota. Melalui jalan salib, jalan cinta yang menyelamatkan inilah Engkau mendirikan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Berilah kami kekuatan cinta-Mu, sehingga kami mampu mengikuti iman akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik di lingkungan dan stasi kami. Gerakkanlah kami agar bersedia tulus menjadi berkat bagi perkembangan persekutuan umat-Mu di lingkungan dan stasi. Engkaulah Tuhan dan penantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita renungkan Yesus yang menjadi karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Apa katamu, hai rakyatku? Hukum dia, enyahkan dia, salibkan dia. Hai ahli kitab, mahkamah agama, dan orang-orang Yahudi, ketahuilah, aku tidak menemukan satu kesalahan apapun dari orang ini.
Hai Yesus, kutanya mengapa kau diam? Kudesak kau membisu. Wahai rakyatku, lihatlah tanganku cuci sebagai tanda aku tidak menanggung dosa atas syahwat kalian. Sekarang demi syahwat kalian aku serahkan orang ini. Cambuklah, hukumlah. Saudara terkasih, apakah kita seperti Pilatus yang lepas tangan dan berbuat ketidakadilan? Beranikah kita melawan ketidakadilan dan membela kebenaran? Apakah kita sabar dalam menghadapi permasalahan? Cinta Tuhan Yesus kepada kita lah yang membuat kita tenang, sabar, tabah dalam menghadapi aneka tantangan. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, Engkau menghadapi ketidakadilan dengan tenang, sabar, dan tegas, bahkan rela yang membisu. Meski tidak bersalah, Engkau rela menerima hukuman yang tidak adil. Karena cintamu kepada kami dan ketaatanmu kepada kehendak Bapa, Engkau rela berkorban, menerima hukuman di salib. Kami bersyukur kepada-Mu atas pengorbanan yang besar demi keselamatan kami. Gerakkanlah hati kami agar tidak takut menghadapi ketidakadilan dan tantangan hidup. Dengan pertolongan rahmat-Mu, semoga kami sanggup menolong sesama kami yang menderita dan mampu menghidupi iman kami agar gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik di lingkungan dan stasi kami demi Kristus pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Yesus tolonglah kami. Perhentian kedua, Yesus memanggil saya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. ketika sedang kita mati jalan mendaki dengan langkah tertatih-tatih dan badai menerpa tanah
tanpa henti, serta dalam sunyi ku angkat salib seorang diri. Lihat, itu salib dipikul, dipanggul, dibopong. Lihat, itu langkah terseret, dicambuk, dipecut, dan berdarah. Lihat, itu tubuh. Karena ketulusan cintanya, Yesus menerima semuanya dengan rela. Sepatah kata keluar pun tidak keluar dari hatinya dan terucap dari bibirnya. Cintanya memberikan keteguhan untuk menerima dengan tulus perlakuan yang sangat tidak adil dan menyakitkan. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ubahlah kami yang mudah mengeluh dan menyalahkan orang menjadi lebih sabar dan murah hati untuk menghargai dan mengampuni sesama kami. Kami mohon, anugerahilah kami ketulusan cinta ilahi-Mu, agar kami tidak mudah mengeluh dan menyalahkan orang lain dalam aneka kegiatan untuk menghidupi iman akan gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik di lingkungan dan stasiun kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam peperangan, dan berilah kami dari yang Pada detik ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Engkau yang memanggung salib, salib hinaan kami, salib hujatan kami, salib kemunafikan kami, salib kecongkakan kami. Tuhan Yesus, salib-Mu semakin berat karena ketidakpedulian kami, karena keegoisan kami. Ya Tuhan Yesus, Engkau terjatuh untuk pertama kalinya.
begitu berat beban salib yang kau pikul. Ajarlah kami seperti Engkau, meskipun lelah dan terkadang jatuh, semangat kami tidak pernah redup untuk terus melayani gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Tuhan, kasihanlah kami. Bapa kami yang ada di surga, yang telah aman, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang selalu sepanjang Yesus, tolonglah kami, bila kami jatuh lagi, saling yang keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Kau telah menebus dunia. Perjalanan memikul beban berat, merasa haus yang mendera, menambah setiap penderitaan. Ini melelahkan, ini sangat buruk, mungkin menyakitkan, mungkin ini adalah penderitaan, tapi nyatanya keselamatan jiwa, kepenuhan sukacita. Melalui salib yang dibebankan ke pundak Juru Selamat, kurasakan aliran air hidup, didapatkan kebenaran mutlak. Aku berdiri tegak karena Kristus ada di dalam tangan kudusnya yang telah memberikan diri. Jalan salib adalah keindahan. Kasih setia yang nyata diberikan melalui penderitaannya, melangkahkan kaki hingga benar tidak berdaya. Inilah kita dalam dosa, mati tak berdaya. Perjalanan itu memberikan cahaya kecil. Ini cahaya kuasa dari surga, membawakan harapan baru bagi kematian. Pujilah Dia, jiwa yang hidup. Marilah kita berdoa. Bunda Maria, meski kehadiran dan penyertaan-Mu tidak mengurangi sedikitpun penderitaan Tuhan Yesus, namun pasti memberikan kekuatan bagi Tuhan Yesus dalam memanggul salib yang menyelamatkan. Kami mohon kepadamu, berkenanlah hadir dan menyertai saudara-saudara kami
yang kini sedang sakit dan yang menderita. Berilah kami kekuatan iman dan kasih, sehingga kami selalu hadir dan menyertai saudara-saudara yang menderita untuk memberikan kekuatan dan penghiburan. Dengan kehadiran dan penyertaan kami bagi saudara-saudara yang menderita, kami menghidupi iman akan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Hantarlah doa-doa kami ini pada Yesus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami. Yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tubuh Yesus semakin lemah karena luka-luka di seluruh tubuhnya yang mengalirkan darah tanpa henti. Dengan sempoyongan, Yesus tetap melangkahkan kakinya menuju Golgota yang masih jauh jaraknya. Para prajurit khawatir jika Yesus mati di tengah jalan. Kemudian dengan kasar para serjanu memaksa Simon dari Kirene untuk menggantikan Yesus memanggul salib berat itu. Simon Kirene tidak punya pilihan lain. Dia menerima dan memanggul salib Yesus yang berat itu. Sejenak Yesus dapat berjalan tanpa memikul salib. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, melalui paksaan para serdadu, Simon dari Kirene bersedia mengambil bagian dalam penderitaan-Mu. Bantulah kami ya Tuhan Yesus, agar kami memiliki kekuatan memaksa diri sendiri untuk berbuat baik, terutama bagi mereka yang menderita, lemah, tidak berdaya, miskin dan difabel. Bukalah mata hati kami sehingga dapat melihat kehadiran-Mu yang memanggul salib dalam diri saudara-saudara kami itu. Jangan biarkan kami hanya menonton Engkau yang menderita dalam diri saudara-saudara kami. Engkaulah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, adalah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, lalu bebaskanlah kami dari yang jahat. Apapun
apapun yang kau lakukan bagi para penderitaan, pada Tuhan berkenan. Perhentian ke-6, Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menembus dunia. Wajah penuh debu, peluh dan darah. Darah dari duri mahkota menutup paras dan muka juru selamat, membuatnya melangkah tertatih bagaikan seorang yang bermata buta. Veronica dengan sepotong sapu tangan dari kain lenan datang mengusap wajah Yesus dari peluh dan darah kental, agar jelas terlihat jalanan berbatu, biar cepat tiba di puncak Golgota. Tuhan Yesus, izinkan aku mengusap wajah-Mu. Menolong sesama adalah hal yang biasa. Hal itu menjadi sangat berarti dan luar biasa karena pertolongan itu dilakukan pada saat semua orang pergi meninggalkannya. Tindakan yang sangat sederhana, namun Tuhan berkenan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikanlah kami seperti Veronica yang berani dan tulus hati, sehingga kami sanggup menolong sesama di sekitar kami yang menderita. Dengan demikian, kami mampu mewujudkan iman kami akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Tuhan, kasihanilah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bila kita meninggalkan juga orang yang sengsara, Tuhan
Kebalik. Kita meringankan dosa orang yang sengsara. Tuhan Allah berkenan bila kita meringankan duka orang yang sengsara. Tuhan Allah berkenan. Perhentian yang ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya. Kami menyembah di dalam hati dan bersyukur kepada-Mu. Prajurit menyiksa Yesus secara keji, kejam dan tidak manusiawi. Yesus menjalani itu semua dengan diam, tidak mengeluh. Walau darah terus muncul, namun Yesus tetap berjalan, memanggil salib, terseok, tetap berjalan, namun panasnya terik matahari, hinaan, magian, hujatan datang silih berganti. Yesus tetap berjalan, walaupun badan yang letih, lemah. Tuhan Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Tuhan Yesus menanggung semua beban itu hanya untuk manusia yang dicintainya. Semua itu hanya untuk manusia. Saudara terkasih, dalam mengembangkan hidup gereja, tanpa kita sadari, kita juga sering menambah beban salib Yesus. Dengan sifat egois, ketidakjujuran, kesombongan, kemalasan, acuh tak acuh, sering lekat dengan diri kami. Bagaimana dengan keterlibatan dalam hidup menggereja? Pedulilah kita dengan kegiatan lingkungan. Maukah kita terlibat dalam kepengurusan lingkungan maupun stasi? Tuhan Yesus memanggil kami. Maukah kita meringankan bebannya? Bukankah berbagai alasan yang justru kita jadikan benteng kenyamanan kita? Sibuk kerjalah, tidak ada waktulah, capeklah, malaslah. Beban Yesus semakin berat karena keangkuhan kamu, kesombongan, keegoisan kamu, dan Tuhan Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus,
Bukalah mata hati kami, agar kami semakin menyadari apa yang telah kami perbuat terhadap-Mu. Semakin menambah beban salib-Mu. Ampunilah kami yang berdosa ya Tuhan. Ajarilah kami untuk mau menanggapi dan terlibat dalam Yesus, menambah beban salib-Mu menjadi lebih berat. Dengan keegoisan, kesombongan, dan kemalasan kami, pantaskah diri kita menjadi seorang Katolik? Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Bila mana kami goyah dan terdampak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Permuliaan ke-8, Yesus menghibur wanita-wanita yang menangisinya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Tuhan, jauh sudah Kau berjalan, makin berat pula salib yang Kau panggul. Namun Kau tetap tegar, Kau tetap setia, tak melawan, tak menghindar sedikit pun. Tuhan, hati ini tak rela melihat Kau disiksa. Kami sangat pilu, sedih, takut dan tak tega melihat Engkau. Begitu berat, begitu sakit derita yang Kau sangka. Namun, kenapa Kau masih memikirkan kami? Seringkali kami memikirkan diri sendiri, tak peduli akan keadaan dan kesusahan orang lain. Kami egois, merasa paling pintar, paling benar, dan tidak peduli, bahkan tak mau mengerti kesulitan orang lain. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, semoga di masa Prapaskah ini hati kami semakin Kau gerakkan agar berkah terhadap orang lain yang dilanda kesulitan dan kekurangan karena keadaan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat mewujudkan iman akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik di lingkungan dan stasi kami, demi kemuliaan-Mu ini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam Taubat yang sejati, ini akan surga kami, dosa dan pelanggaran. Dalam Taubat yang sejati, kini akan kurasa dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Terik matahari di atas kepala, atas bukit yang berbatu, bukit yang berkerikil tajam, jalan naik dan terjal. Di situ Yesus memikul salib yang amat berat. Jatuhlah Yesus untuk yang ketiga kali. Jatuh tertelungkup di atas kerikil-kerikil yang begitu tajam. Lutut, dada, dahi, hidung terantuk bebatuan yang begitu deras, yang begitu keras dan tajam, sehingga tak terhindarkan lagi. Tetes-tetes darah luka baru mewarnai bebatuan itu. Salib pun memintihnya, remuk, hancur, kata orang. Habislah dia. Tapi tidak bagi Yesus. Sesakit apapun, seberat apapun, dihina bagaimanapun, semuanya itu tak mampu mengalahkan cinta dan pengorbanannya. Yesus bangun, berdiri, pangkul salib, jalan lagi. Tugas harus dituntaskan. Yesus tetap taat pada tugas yang diberikan oleh Bapaknya. Saudara-saudara yang berkasih, pernahkah Anda jatuh? Seberat dan sesakit apa? Bagaimana Anda mensikapi?
Sanggupkah Anda menghadapinya? Atau lari dari permasalahan itu? Bahkan frustasi? Atau menyalahkan orang lain? Atau bahkan menyalahkan Tuhan? Mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kuatkanlah kami saat sedang menghadapi kesulitan dan tantangan hidup, agar meskipun kami jatuh bangun, kami tetap kuat dan menyelesaikan permasalahan dengan penuh kebijaksanaan, hingga kami mampu mewujudkan Indonesia yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik, demi Tuhan dan penyelamat kami. Tuhan berkasihanlah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Cerita panjang yang Kau alami, jatuh dan bangun lagi ketiga kali. Puncak Golgota yang menanti demi menghadapi takdir diri. Rabuni, oh Rabuni, betapa sedih hati ini. Dulu aku hina dan ternodai, Kau jauhkan dari rajam api. Mengapa kini Kau yang mengalami hilang harga diri dan nilai diri? Tubuhmu ditelanjangi, yang kelihatan tinggal bebar bilur nan keji, menghias sekujur tubuhmu dengan ngeri. Saat tiba di Bukit Golgota, penderitaan Yesus belumlah berakhir. Para serdadu dengan kasar menanggalkan pakaian Yesus. Luka-luka kembali berdarah. Dan yang paling menyedihkan, Yesus dipermalukan. Pakaiannya ditanggalkan. Ia ditelanjangi di muka umum. Saat itu, Yesus menjadi manusia yang paling hina. Dalam kehidupan, kita seringkali mengalami banyak cobaan, hinaan, bahkan kadang kita dipermalukan. Namun sejatinya, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan selalu menyertai kita.
Kami mohon ya Tuhan, bantulah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami mampu bertahan dan mampu mengampuni mereka, seperti Engkau pun telah mengampuni semua dosa kami. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, melalui perjuangan berat-Mu menuju Bukit Golgota untuk menanggung sengsara dengan rela demi menebus dosa-dosa kami, Engkau telah memulihkan martabat kami manusia akibat dari dosa yang kami perbuat. Kami bersyukur karena sampai saat ini kami masih Engkau jaga, Engkau sertai sepanjang perjalanan hidup kami. Kami mohon, tetaplah bimbing kami, agar kami senantiasa hidup dalam jalan-Mu, dan semoga kami selalu menaruh hormat dan menjaga martabat-Mu sendiri, yang Kau pertaruhkan dalam diri sesama kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada Tuhan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Pakaianmu dibagikan, jubah untuk ke-11, Yesus disalibkan. Kami menghendaki Kau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus diri. Lihatlah dengan mata hati kita, anak manusia yang tidak berdosa, dipaku di kayu salib dengan keji, tanpa kemanusiaan. Bahkan Yesus dihujat, dicaci maki, tanpa memikirkan apa yang dilakukan oleh Yesus kepada kita. Mereka memperlakukan Yesus layaknya seorang penjahat dan penyamun. Namun mereka tidak menyadari bahwa salib itu yang menyelamatkan kita semua dari dosa. Tuhan Yesus rela menderita dan mati disalibkan karena Ia tidak ingin melihat kita, anak-anaknya, menanggung derita karena dosa-dosa kita. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Penderitaan dan kematian-Nya membuat kita menerima karunia pengampunan. Kita sebagai anak-anak yang telah menerima anugerah itu, sanggupkah kita mengikuti teladannya dan hidup menurut firman-Nya? Maukah kita berusaha untuk tidak melakukan lagi kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan? Bersediakah kita untuk saling mengampuni dan mengasihi sesama kita?
Mampukah kita menerima mereka yang pernah menyakiti kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, bukalah dan lepaskanlah mata hati kami dari paku-paku yang ada dalam diri kami. Paku-paku kesombongan, keegoisan, kemalasan, ketidakjujuran, sehingga kami makin terbuka untuk melakukan hal-hal yang baik dan tidak dalam kegiatan gereja dan lingkungan. Tuhan, kasihanilah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dari salib kemuliaan kehadiran yang Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Lihatlah, Dia telah wafat di salib. Bukankah orang ini yang telah menyembuhkan segala penyakit itu? Orang inilah yang telah membangkitkan Lazarus, pemuda Nain, juga anak gadis Jairus. Ya, betul. Orang ini penuh kuasa. Dialah anak yang telah menjadi manusia. Tapi kini telah mati. Tuhan Yesus, kehadiran-Mu dalam sejarah hidup manusia menjadi pelita hidup, menerangi setiap jalan kegelapan. Kau tidak tergiur tawaran Pontius Pilatus, sang penguasa. Engkau tetap kuat walaupun dihina, dilecehkan, dihujat. Engkau tetap tegar walaupun direndahkan. Walau dalam siksa salib Engkau mengajarkan pengampunan. Engkau adalah Allah yang menjadi manusia.
Marilah berdoa. Tuhan Yesus, wafat-Mu memberikan cinta yang besar. Wafat-Mu menebus dosa kami. Wafat-Mu mengangkat martabat kami. Wafat-Mu menghidupi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Tuhan, kasihanlah kami. Allah, kasihanlah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dinikmati menghasilkan bulan yang berkelimpahan. Rahmat-Mu menghidupkan. Dinikmati menghasilkan buah yang Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari sana. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. sebab dengan salib cucumu Tuhan telah menebus dunia. Lihatlah Maria, betapa terpukul hatinya ketika menerima putranya yang terkasih ke pangkuannya dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa lagi. Hatinya sangat terpukul, namun dengan kedua tangan terbuka dan iman yang kuat, ia menerima tubuh putranya dan meletakkannya di pangkuannya. Ini Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Di bawah palang kayu yang suci, di mana sang anak ilahi dicabut nyawanya, Maria ibu yang tabah berdiri di bawahnya dengan hati dan tangan terbuka, menerima putranya dengan pelukan kasih tanpa pamrih. Oh Maria, betapa besar hatimu menampung kesedihan yang tak terkira dengan penuh derai air mata. Engkau memandang tubuh kaku sang anak tercinta dengan penuh ketabahan, menerima nasib dengan sabar, berserah pada rahasia ilahi yang tak terduga. Oh Maria, ketabahanmu mengajariku arti cinta sejati yang sesungguhnya dalam dunia. Oh Maria, kasihmu menguatkan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Bagaimana dengan kita ketika menghadapi setiap kesulitan atau tantangan dalam hidup? Apakah kita menerimanya dengan hati yang ikhlas dan penuh iman? Atau justru kita mengeluh
dan bahkan melarikan diri dari situasi tersebut, marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah membaharui dunia dengan sengsara-Mu yang mengagumkan. Bantulah kami ya Tuhan, agar melalui teladan Maria, kami belajar untuk semakin terbuka dalam menerima setiap tantangan dan cobaan dalam hidup dengan penuh ketabahan dan penuh iman. Dan semoga kami juga setia dalam setiap komitmen kami dalam menghidupi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskan dari yang jahat. Tuhan, kasihanilah kami. Allah bersiaplah kami dalam Kristus. Salib tanda kehinaan, buka pintu itu loh. Selepas bilah kayu salib terpisah dari dagaku yang remuk karena keangkuhan mereka, sekujur tubuhku goyang oleh duri kebencian yang mereka yang tajam. Aku lelah itu, maka inilah perhentianku, tempat terakhir yang mampu menerimaku tanpa ragu. Ini gulita yang harus kutemani, senyap tanpa riuh caci maki dan tipu daya dunia. Namun di situ dekatmu terasa air matamu yang luruh menusuk melalui celah tanah dan bebatuan, bertabur doa ratapanmu yang penuh luka karena cinta. Adalah selimut terhangat yang akan menemani tidur panjangku. Letakkanlah seluruh perih dan sesak dadamu bersamaku di sini. Malam ini saja, Tuhan Yesus, Engkau telah mengakhiri perjalanan hidup di dunia. Engkau telah mengajarkan setiap jalan hidup bersama Bapa, berserah di dalam Bapa,
taat hanya kepada Bapa. Penderitaanmu, jalan salibmu, diammu, kuatmu dari penderitaan membuat kami untuk sabar, kuat, tabah, setia dalam jalan salib kami masing-masing. Bersatu sebagai gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Tuhan kasihanlah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, berkatlah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selamanya. Terpujilah Yesus, Maria, dan sampai Tuhan Yesus dimakamkan dari dalam kematian, karena mulia. Mari kita merapat di ini gua atau makam Yesus? Gua yang menjadi makam Yesus. Ya, kita berkumpul di sini mengakhiri jalan salib kita hari ini. Semoga masih punya energi bagi kita hari ini untuk memperingati sengsara dan wafat Yesus. Tuhan Yesus Kristus, lihatlah kami, anak-anakmu, umat di stasi Santa Maria Immaculata yang telah mempersembahkan jalan salib untuk merenungkan peristiwa sengsara dan wafat-Mu. Semoga Engkau hadir di tengah-tengah kami, membawa damai, ketentraman, kekuatan, iman, harapan, tahan banting bagi umat-Mu dalam menghadapi realitas hidup ini yang dari hari ke hari semakin berat. Semoga mereka yang berkali-kali jatuh dalam kegagalan, dalam ketidakberhasilan, tetap mau melangkah memikul salib bersama-Mu. Amin. Semoga kita diberikan kekuatan untuk setia seperti Bunda Maria, untuk tidak takut berkorban seperti Veronica dan Simon dari Kirene yang memikul salib Tuhan, setia seperti Bunda Maria, dan tidak menjadi anarkis seperti para sejadu yang mata gelap, yang suka melukai sesamanya, suka menjewer temannya. Ya, apabila diganggu, itu adalah sikap-sikap serdadu. Tidak dengan kekerasan, tetapi dengan cinta dan kelembutan. Teladan kita Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semua diberkati Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jalan salib sudah selesai, foto bersama di depan makam Yesus. Ya sudah 2 kali, di sini dan di sana. Oke. Petugas dan petugas dulu ya. Petugas dulu, nanti bareng-bareng itu semua. Petugas, mohon petugas, mohon petugas. Petugas foto di depan 2, kemudian nanti setelah itu kita foto dia.